Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Oke teman-teman setanah air, sebelum saya membahas atau melanjutkan perakitan pemancar radio seri modulasi atau low power. Jadi banyak istilah. Jadi tergantung yang mau ngasih nama. Tapi yang jelas modulasi ini lebih efisien dari PWM. Karena cukup panel modulasinya pakai BD139 saja. Jadi 3 tingkat transistor kecil yang hitam tuh 2 biji sama panelnya BD139. Jadi sangat simple dan efisien dari biaya juga. Oke, sebelum membahas lebih jauh, saya minta bantuannya untuk subscribe channel saya, like dan komen, dan bagikan. Di video saya sebelumnya telah diuji coba bagian pemancarnya. Ini dia bagian pemancarnya. Di sini sampai tingkat BD139, jadi nanti masuk ke IRF sebagai panel, dan ini DDS yang di video saya sebelumnya sudah saya upload ini cara memprogramnya. Dan untuk radionya ini tinggal dicuci dengan ferrichloride lalu kita rakit. Jadi hanya 3 modul ini saja sudah jadi pemancar radio simple efisien, lebih praktis dari AM PWM. Ini adalah AM series modulasi. Oke, kali ini saya akan menyiapkan sarangnya. Soalnya belum ada sarangnya nih. Ini udah ada yang punya sarangnya. Saya akan membuat dari box atau casing bekas CPU. Ini dia bekas CPU Pentium 3. Waktu beberapa bulan yang lalu sih ini saya peruntukkan untuk pemancar FM, tapi saya sudah pindahkan isinya ke box yang lain. Jadi ini saya peruntukkan untuk pemancar seri modulasi. Jadi bagian depan ini akan saya ganti, karena ini udah bolong. Jadi nanti saya ganti dengan ini seperti ini. Jadi ini perlu perjuangan juga, di bor-bor, di gerinda, dilubangin untuk LCD-nya dan segala macam. Oke, kita eksekusi langsung saja, mumpung masih sore. Sedang ini diganti, dia mukanya diganti seperti itu. Sejauh nih perjuangan. Ya, ini udah di repeat nih, udah kenceng ya, sudah di repeat. Nanti sini ampere meter, sini DDS, begitu. Di sini pemancarnya, di sini bawah power supply. Bagono.
Lanjut terus. Ya, ini penampakan seperti ini. Rebek, belum dikikir nih. Belum dikikir. Ini buat PU signal, ini buat ampere meter panel. Ini buat DDS. Emang DDS OLED kit banget. Ini ngegerindanya susah. Ini tinggal ngalusin aja, tinggal ngikir gitu. Yang plus kasih warna dikit. Oke, lumayan nih. Tebel si platnya ini, keker Pentium 3 ini. Ini nanti buat switch brick. Jadi nanti diganti pakai soket Akai. Switch brick, ini mikrofon, ini volume mic, di sini volume radio karena speaker kan di sini. Di volume radio yang dekat speaker sini. Di sini buat dial. Begitu. Lanjut kikir-kikir. Hari sudah sore. Ya, pekerjaannya masih jauh. Tapi udah bolong nih. Tinggal ngasih, tinggal dipasang DDS. Sudah siap dipasang DDS di sini. Tinggal kita kasih warna aja supaya agak manis sedikit gitu. Keker si box ini. Ini dia modelnya kayak CPU begini, begitu berdiri. Hemat tempat tipe 21. Ya, sudah dikasih warna. Tipis saja, yang penting ada warnanya, nggak terlalu kusam. Ini agak manis-manis sedikit. Oke, sambil menunggu kering ini catnya, kita mengerjakan yang lain. Rencananya sampai tingkat dripper, kalau bisa sih sampai tingkat panel, jadi tergantung power supply-nya kuat atau enggak. Ini adalah power supply bekas komputer. Power supply bekas komputer. Kita coba ya. Oke, nggak perlu dicoba ya. Yang penting saya akan menjelaskan di sini. Untuk kabel hijau yang masih utuh ya, ini kan udah dipretel ini. Yang masih hijau, yang masih hijau. Kabel hijau adalah satu-satunya. Itu kabel on off. Jadi kabel hijau ini bila dihubungkan ke ground, dia akan mengeluarkan tegangan 5 volt, 12 volt gitu ya. Kalau kabel hijau ini nggak dihubungkan ke ground, dia nggak keluar tegangan. Begitu. Jadi kalau saya join langsung nih. Jadi kabel hijaunya saya join langsung ke ground. Jadi kalau misalnya nanti switchnya lewat AC aja di sini. Kalau komputer kan dia switch AC-nya nggak pakai switch, jadi langsung. Jadi langsung dia. Kalau saya nanti switchnya di AC aja sini. Kalau CPU yang original kan switchnya di sini di kabel hijau. Jadi ini saya rubah, jadi kabel hijaunya saya langsungkan, saya hubungan ke ground, saya solder, nanti switchnya di AC begitu. Dan warna kuning adalah tegangan yang 12 volt. Warna merah itu 5 volt. Rencananya sih untuk yang 5 volt ini untuk relay 5 volt.
Tapi kayaknya relaynya nggak ready. Yang ready malah 12 volt. Adalah kita pakai yang 12 volt aja nih. Memanfaatkan barang bekas begitu. Si bagus ini. Oke, sambil nanti kita rakit ya. Terus ini radionya nih. Ini saya sudah buat PCB untuk receivernya. Kalau ini kan pemancarnya nih. Dan pemancarnya sampai tingkat buffer ya, BD139. Kita butuh 2 tingkat lagi paling enggak. Driver sama panel. Tapi sampai driver aja bisa sih buat ngebreak sekitar 10 sampai 15 watt. Nah, ini pemancarnya, ini radionya ya. Gitu. Di sini panelnya. Ini ukurannya 4, lebarnya 4 cm, panjangnya 15 cm. Skemanya nih, skema. Bentar ya. Skemanya kalau ini bisa aja sih. Kalau saya nggak pakai yang itu. Kalau yang mana-mana saya pakai itu. Sekarang kita mencoba yang lain. Nah, ini bagian radionya nih. Emang skemanya masih belum dirapihkan, masih berantakan. Di screenshot saja, di screenshot. Oke, jadi seperti itu skemanya. Langsung kita rakit. Ya, kita hanya butuh transistor 3 buah saja. Untuk transistor NPN nomornya sih nggak terlalu fanatik lah ya. Kalau saya mah ini pakai BC547 yang ada saja gitu. Andai kata yang ada yang punyanya 1815 ya nggak apa-apa, 828 pun nggak apa-apa, jenis C ya. Kalau saya BC547, BC547 itu basisnya tengah, kanannya emitor, kirinya kolektor, begitu. Untuk power amplinya pakainya LM386. Untuk LM386 pun saya pakai yang murah nih, pakai yang 1500 size-nya. Kalau yang agak bagus ya, yang bagusan tuh JRC 386.
Kalau originalnya sebetulnya LM386, tapi agak susah ya. Jersey bagus lah, itu sekitar 3.000-an, antara 4.000-an lah. Kalau saya yang 1.000-an saja. Yang penting bisa dipakai, bagus sapinya. Oke, kita lanjut. Oke, sudah terpasang silau ya, matahari ya. Agak silau. Sudah terpasang transistor dan soket IC. Untuk pemasangan soket, setelah terpasang begini diukur dengan kaki satu dengan kaki yang lainnya. Takutnya dia ada yang terhubung lewat kolong, ini soalnya groundnya kan ada yang lewat kolong IC. Jadi diukur groundnya dia bisa terhubung singkat dengan kaki yang lain, begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan tahanan. Ya, sengaja untuk skema radionya saya taruh di tengah video, karena kadang-kadang kebanyakan tuh cuma melihat judulnya saja langsung minta skema atau yang lainnya gitu, nggak menyimak isi video. Jadi kita saling menguntungkan saja gitu. Jadi video saya ditonton, terus penontonnya pun mendapat ilmu, begitu ya. Jadi jangan sampai nonton enggak tapi pengen ilmu gitu. Kalau masalah data ya, masalah kuota itu kan orang menimba ilmu kan perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu materi juga ya. Jadi ya berupa untuk uang membeli kuota gitu ya. Jadi jangan mau enaknya saja, jadi saling menguntungkan lah, saling mengerti lah. Oke, kita lanjut. Ya, tahanan sudah terpasang yang nilainya 2K2. Itu dari kolektor menuju ke positif. Ada 4 buah, 2K2. Kita lanjut ke tahanan yang bernilai 470 ohm. Ya, tahanan 470 kilo, bukan 470 ohm ya. Dari basis ke kolektor ada terpasang, ini dia, ada 3. Kita lanjut pemasangan tahanan 1 kilo. Oke, tahanan dengan nilai 1 kilo sudah terpasang. Ini dia, 1 kilo, ini 1 kilo. Sekarang saya akan memasang dengan tahanan nilai 10 kilo. Oke, sudah terpasang dengan tahanan nilai 10 kilo. Menuju volume deh. Sekarang kita pasang tahanan dengan nilai 10 ohm, 2 buah. Oke, tahanan dengan nilai 10 ohm sudah terpasang. Sekarang tinggal satu lagi nih tahanan yang belum terpasang dengan nilai 47 ohm. Oke, ini yang 10 ohm ini nih. 10 ohm itu untuk power plus IC LM386. Dilangsungin nggak apa-apa sih, langsung 12 volt, nggak harus ditahan. Kali ini saya tahan ke 10 ohm. Oke, sekarang tahanan 47 ohm. Sudah terpasang tahanan 47 ohm ini, jadi nanti B plus dari sini, tegangan 12 volt dari sini masuknya.
Sekarang kita pasang keramik atau kapasitor keramik. Ya, ini tahanan dengan nilai 220 PF yang diparalel dengan lilitan yang muka antena tuh koker yang coklat. Berhubung nggak ada dengan nilai 220 PF, makanya saya paralel dengan nilai 120 PF 2 biji paralel. Jadi sengaja groundnya ini yang satu ke sini, yang satu ke sono. Oke, selanjutnya kita pasang keramik dengan nilai 47 PF menuju ke basis. Ini dia sudah terpasang keramik dengan nilai 47 PF. Sekarang akan saya pasang keramik dengan nilai 100 nano atau 104 sebanyak 4 buah. Ya, sudah terpasang keramik 100 nanonya. Ini dari kolektor ke basis, dari kolektor transistor kedua ke basis transistor ketiga. Terus sama ini dari tahanan 10 kilo ke ground. Sama ini dari kolektor menuju PU meter. Ini untuk dari speaker ya, menuju ke ground lewat sedan tahanan. Oke, selanjutnya kita pasang keramik dengan nilai 22 nano dan 10 nano. Ya, sudah terpasang keramiknya yang 22 nano dari kaki 3 IC LN386 ke ground. Terus dari kolektor transistor yang ketiga ke ground juga 10 nano. Oke, jadi sudah terpasang beberapa komponen, hanya tinggal beberapa komponen saja. Saya kira ini PCB-nya enggak terlalu rapat sehingga bisa diintip-intip bagian yang mungkin dianggap penting begitu, dan bisa ditiru. Jadi maksud saya supaya bisa ditiru oleh teman-teman yang ingin merakit radio. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di video saya selanjutnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.